Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Pengertian teori produksi. Teori produksi dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan produksi, faktor produksi itu tetap tersedia. Mesin-mesin pabrik adalah salah satu contohnya. Sampai tingkat interval produksi tertentu, jumlah mesin tidak perlu ditambah. Akan tetapi, jika tingkat produksi menurun, bahkan sampai 0 unit, jumlah mesin tidak bisa dikurangi. Faktor produksi variabel adalah jumlah kebutuhannya dapat tersediakan dalam waktu kurang dari. Produksi adalah proses mengubah input atau faktor-faktor produksi menjadi output barang ataupun jasa. Arti input adalah masukan awal atau sumber daya utama dari suatu proses. Ruang lingkupnya seperti contoh bahan mentah, bahan penolong, tenaga kerja, dan lain-lain. Arti output adalah hasil akhir yang diinginkan yang berasal dari sumber-sumber atau input dan telah melalui rangkaian prosesnya. Contoh, alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi jenis lain seperti cahaya suara, atau energi. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi utama yaitu 1 ada tenaga kerja, contohnya buruh, 2 ada modal, contohnya mesin dan peralatan, dan terakhir ada bahan baku, contohnya input dan material. Produksi jangka pendek dan jangka panjang. Produksi jangka pendek adalah periode di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Produksi jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. 1. Produksi total dalam kurung total produk adalah banyaknya produk yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. 2. Produksi marginal dalam kurung marginal produk adalah tambahan produksi karena menambahkan penggunaan 1 unit faktor produksi. 3. Produksi rata-rata average produk adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. 3 tahap produksi. Yang pertama, tahap pertama dalam kurung stage pertama sampai pada saat kondisi AP maksimum. 2. Tahap kedua dalam kurung stage kedua antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. 3. Tahap ketiga dalam kurung stage ketiga saat MP sudah bernilai 0 negatif. Penjelasan 3 tahap produksi. Pada tahap pertama, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Pada tahap kedua, karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian, nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai nilai maksimum. Slope kurva TP datar sejajar dengan sumbu horizontal. Pada tahap ketiga, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksinya karena penambahan tenaga kerja justru menambah penurunan produksi total.
model produksi dengan dua macam faktor produksi variabel. Dengan bagian ini, kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap, baik barang modal maupun tenaga kerja, sekarang bersifat variabel. Namun, yang harus diingat bahwa pelonggaran asumsi ini masih tetap terlalu menyederhanakan persoalan, sebab dengan kenyataannya faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi lebih dari dua macam. Isokuan atau isokuat. Apa sih isokuan? Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Sebagai contoh, kasus usaha tekstil tradisional yang dibahas sebelumnya. Kita pelonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin dapat ditambah. Asumsi-asumsi isokuan atau konveksitas. Asumsi konveksitas analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva indiferensi yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau bisa disebut dengan downward sloping. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi, berbagai kegunaan faktor produksi untuk menjaga faktor tingkat produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang sama. Perubahan output skala produksi. Skala 1, skala hasil menaik atau bisa disebut dengan increasing return to scale dan 2, skala hasil konstan atau constant return to scale. 3, skala hasil menurun decreasing return to scale. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Di titik bersinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Kedua, pola jalur ekspansi atau expansion path. Tujuan perusahaan adalah memaksimalisasi laba. Untuk mencapai tujuan itu, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. 3. Kurva anggaran produksi atau ISO-cost. Kurva anggaran produksi atau ISO-cost adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you